Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutarikul Hairi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas PPI. Yang pertama, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum serta tempatnya. Yang kedua, memendekkan bacaan sholat, membaguskan bacaan sholat. Hendaknya imam disenangi oleh makmumnya. Sunat bagi imam untuk menyaringkan suaranya. Dalam kitab Fikih Al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Al-Juhaili disebutkan bahwa ada 9 syarat untuk menjadi imam. Yang pertama yaitu Islam, berakal, balik atau mumayyiz, laki-laki, suci dari hadas besar maupun kecil, bagus dari segi bacaannya dan rukunnya, bukan makmum atau disepakati 3 mazhab, selamat, sehat, tidak sakit dan tidak ujur. Lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat dan baik. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum yaitu mengikuti gerakan imam dalam segala pekerjaannya, terus mengikuti gerak-gerik perbuatan imam, tidak mendahului imam dan makmum berada dalam satu tempat. Tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Susunan makmum, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan, atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Yang ketiga ada masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Adapun cara salat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelum didahului oleh takbiratul ihram dalam salat. Yang keempat ada salat jamak. Salat jamak adalah mengumpulkan 2 salat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan. Biasanya salat yang dijamak adalah salat zuhur dan asar serta salat maghrib dan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Takdim yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan 2 waktu zuhur, salat maghrib dan isya dikerjakan 2 waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir, salat zuhur dan asar dikerjakan 2 waktu asar. Sedangkan salat maghrib dan isya dikerjakan 2 waktu isya. Kasar. Salat kasar yaitu meringkas atau memendekkan salat yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang boleh dikasar ialah zuhur, asar dan isya. Sedangkan yang tidak boleh dikasar adalah maghrib dan subuh. Salat jamak kasar. Ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan jamak dan kasar secara bersamaan. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya salat zuhur, asar dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk salat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar, karena salat jamak kasar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya. Tidak ada tasahud awal pada salat seperti ini. Dengan demikian setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasahud akhir dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah, yang artinya ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah
kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud sahwi ialah sujud karena lupa, yang artinya lupa akan jumlah rakaat sholat, ketinggalan tasahud awal atau ketinggalan kunut, lupa rakaat yang telah dikerjakan, atau kelebihan dalam ruku dan lainnya. Sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan sebuah nikmat atau terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur ialah sunat. Sujud syukur dapat dilakukan di luar sholat atau di sembarang tempat, asalkan tempat itu bersih dan suci. Sujud syukur juga dapat dilakukan tanpa berwudu.